Catatan tambahan, apakah antikristus sudah tiba? Ada sebuah kepercayaan kuno bahwa seperti halnya sekitar 2000 tahun lalu Kristus berinkarnasi, demikian pula pada masa kita setan akan berinkarnasi. Inkarnasi ini akan menimbulkan pergolakan skala global. Baru-baru ini ada suatu huru-hara spekulasi tentang kedatangan ini. Tampaknya bagi saya bahwa apa yang baru adalah bagaimana spekulasi ini yang biasanya disepelekan sebagai sesuatu yang remeh-temeh atau mungkin gila mulai membesar menjadi perdebatan politik arus pertama di Amerika. Banyak dorongan tidak siap lagi telah ditambahkan oleh sebuah ramalan bangsa Maya yang baru-baru ini telah menjadi bagian dari budaya blockbuster populer. Salah satu dari sekian teks bangsa Maya yang bertahan hidup dari dorongan para konkistador untuk memberantas agama pribumi menunjukkan masa kini sebagai tanda berakhirnya sebuah siklus sejarah panjang. Siklus ini bersifat astronomis. Siapa saja yang pernah melihat tanggal-tanggal siklus astronomis seperti ini, misalnya tanggal munculnya zaman Aquarius, mengetahui bahwa penanggalan itu terbuka untuk ditafsirkan. Karena ketika konstelasi zodiak tidak memosisikan diri dengan suatu keteraturan matematis yang tepat, momen ketika matahari bisa sepatutnya dikatakan memasuki area di bawah pengaruh konstelasi Aquarius merupakan bahan perdebatan. Demikian pula dalam kasus ramalan bangsa Maya, seorang astronom asal Belgia, Jan Muis, telah memperhitungkan bahwa disposisi astronomis yang mereka percaya mengisyaratkan akhir dari siklus ini bisa dikatakan akan terjadi setiap saat dalam suatu rentang periode antara 1980 hingga 2016. Akan tetapi 21 Desember 2012 merupakan tanggal yang sudah diterima secara luas untuk prediksi bangsa Maya ini. Ini adalah tanggal yang telah menginspirasi Hollywood dan yang mendulang banyak uang. Hal yang paling menarik adalah adanya tumpang tindih antara ramalan bangsa Maya ini dengan nubuat-nubuat dalam tradisi Yahudi Kristen dan baru-baru ini dengan nubuat-nubuat dari beberapa mistikus Kristen yang sangat dihormati. Bahkan bagi saya, tampaknya bahwa prediksi dari para mistikus ini dapat membantu kita untuk mempersempit periode 1980 sampai 2016 ini menjadi sekitar waktu sekarang. Mereka juga dapat membantu kita untuk melihat lebih jelas apa yang mungkin diramalkan oleh bangsa Maya. Tentu saja, ramalan 2012 sering diasumsikan oleh Hollywood dan di tempat lain sebagai akhir dunia. Ini sebuah pandangan yang ekstrem, bahkan di suatu area yang padat oleh pandangan-pandangan ekstrem, dan siapa saja yang telah membaca bagian utama dari teks saya mengetahui bahwa mendukung upaya saya untuk menggambarkan suatu tradisi esoterik autentik yang lazim bagi banyak budaya yang berbeda. Kita tidak sedang hidup di mana saja di dekat akhir dunia atau bahkan akhir zaman. Sesuatu yang sama-sama lazim dimiliki oleh tradisi-tradisi esoteris di seluruh dunia adalah sebuah keyakinan bahwa sejarah dunia dipengaruhi oleh perputaran bintang-bintang dan planet-planet seperti yang terlihat dari bumi. Apakah bangsa Maya percaya bahwa dengan mengikuti secara langsung pola bintang dan planet 2012 tertentu ini, semua bintang dan planet, seluruh kosmos, semua materi tiba-tiba akan lenyap? Ada sedikit alasan untuk berpikir demikian. Apa yang lebih mungkin mereka ramalkan adalah bahwa dengan perputaran bertahap dari bintang-bintang dan planet-planet, satu siklus akan berakhir dan siklus yang lain akan dimulai. Bahwa akhir dari zaman ini akan ditandai oleh perubahan radikal dan pergolakan besar, dan bahwa pada saat itu
bintang-bintang dan planet-planet akan membuat pola baru dan era baru dalam sejarah dunia. Seperti yang akan kita lihat, nubuat yang bertepatan dengan tradisi Yahudi Kristen berkaitan dengan kedatangan Antikristus. Inilah kesalahpahaman umum lain yang harus diluruskan, bahwa kedatangan Antikristus menandai akhir zaman. Kesalahpahaman ini muncul barangkali setidaknya karena dalam kitab Wahyu beberapa makhluk yang seperti Antikristus muncul dalam visi-visi akan masa depan yang juga tampaknya merupakan visi-visi tentang akhir zaman. Kita akan segera menyelidiki apakah makhluk-makhluk ini harus disamakan dengan Antikristus atau tidak. Tetapi untuk saat ini penting untuk diingat bahwa ketika Alkitab membicarakan masa lalu yang sangat jauh, seperti permulaan zaman atau masa depan yang sangat jauh, ia menjadi sangat padat. Seluruh era atau zaman dapat tercakup dalam satu ayat, seperti yang kita lihat pada awal buku ini. Ketika beberapa ayat pertama dari Kejadian membicarakan tentang 7 hari, mereka tidak mengartikan hari dalam pengertian biasa. Terlepas dari apapun juga, satu hari dalam pengertian biasa ditentukan oleh pergerakan matahari dan bumi yang tidak ada pada permulaan waktu. Hari-hari ini lebih mungkin merupakan periode-periode waktu yang luas dan tak terhitung, beberapa di antaranya bahkan sebelum keberadaan materi atau waktu seperti yang kita pahami sekarang. Demikian pula ketika ayat-ayat dalam Alkitab tampaknya membicarakan penampakan sosok-sosok seperti Antikristus dan kedekatan yang erat dengan kiasan akhir dunia, itu tidak selalu berarti untuk mengatakan bahwa yang satu akan mengikuti yang lain dalam beberapa hari, dalam seumur hidup, atau bahkan dalam milenium yang sama. Jadi, mari kita singkirkan akhir zaman dan fokus pada Antikristus. Jelajahi situs-situs web Islam. Dalam Islam, Antikristus disebut Dajjal, dan di sana Anda juga akan menemukan spekulasi yang intens mengenai kedatangannya yang tak lama lagi, identitas, keberadaan, dan karakteristiknya. Satu detail menarik yang muncul tak terduga berkali-kali adalah bahwa konon sebelah matanya buta. Jadi, apakah ia sudah ada di sini? Apakah kita sudah bertemu dengannya? Dan jika kita memang demikian, apakah tanda-tanda petunjuknya? Penting sekali untuk berhati-hati. Spekulasi-spekulasi seperti ini bisa dengan mudah mengundang yang terburuk dalam sifat manusia, bagian dalam diri kita semua yang ingin mempercayai yang terburuk. Sejarah menunjukkan bahwa selalu ada unsur jahat dalam diri kita yang benar-benar ingin mempercayai bahwa kita sedang hidup pada akhir zaman. Sudah seberapa sering orang-orang mendaki gunung untuk menyaksikan langit bergulung-gulung seperti gulungan kitab, lalu turun lagi, mungkin dengan terlihat sedikit kecewa, sedikit malu. Teman saya dulu, Peter Cook, menuliskan sebuah sketsa yang brilian tentang hal ini. Ada juga bahaya yang serius terkait pencemaran nama baik orang-orang yang baik hati. Bahkan orang-orang yang baik hati yang pintar bisa terpengaruh oleh bagian terburuk dari diri mereka sendiri dan menjadi terpesona oleh gagasan bahwa seseorang seperti Barack Obama bisa jadi adalah Antikristus. Sebagaimana laporan majalah Time, selama pemilihan presiden terakhir di Amerika, ada keluhan dari pihak Demokrat
tentang upaya-upaya untuk mencemarkan Barack Obama sebagai antikristus. Penulis Kristen konservatif Hal Lindsey menulis dalam World Daily, Obama benar dalam mengatakan bahwa dunia sudah siap untuk seseorang seperti dirinya, sosok seperti Mesias, karismatik dan pandai bicara. Alkitab menyebut pemimpin itu antikristus, dan tampaknya jelas bahwa dunia sekarang sudah siap untuk menyambut kedatangannya. Pihak Demokrat mengklaim kampanye John McCain memasang sebuah iklan secara online yang menuduh Obama sebagai antikristus. Saat iklan itu dimulai, kata-kata perlu diketahui bahwa pada 2008 dunia akan diberkati. Mereka menyebutnya The One berguling di layar. Salah satu aspek yang mengherankan dari semua ini, terutama bagi orang-orang yang hidup dalam masyarakat yang relatif sekuler seperti Inggris, adalah asumsi oleh juru-juru kampanye Partai Republik bahwa akan ada cukup banyak pemilih yang familiar dengan ramalan antikristus hingga membuat pencemaran itu berguna. Ketika berurusan dengan ramalan, kita mendapati diri kita sendiri membuat pernyataan yang sangat besar berdasarkan bukti yang sangat kecil dan bukti yang juga sangat ambigu dan terbuka untuk berbagai macam penafsiran. Dengan kata lain, itu semua soal keyakinan. Ketika berbicara tentang keyakinan, kita pada umumnya mengartikan keyakinan dalam kebaikan dari seorang individu, dalam sifat manusia, dalam kosmos. Jika kita yakin pada seseorang dan melihat kebaikan dalam diri mereka, kita berharap akan dibalas dengan melihat kebaikan itu tumbuh dan berkembang. Keyakinan agama adalah tentang melihat kebaikan dalam kosmos dan berharap akan dibalas dengan cara serupa. Buku ini didasarkan pada keyakinan agama dalam pengertian kepercayaan bahwa ada suatu rencana mendasar dalam kosmos yang menguntungkan kita semua. Saya ingin menunjukkan bagaimana mistikus, orang-orang kudus, dan perkumpulan mistis tertentu telah bekerja untuk memajukan rencana ini. Akan tetapi, ada keyakinan yang lain sama sekali. Ini merupakan bayangan dari keyakinan agama dan membawa serta imbalan dan hukumannya sendiri. Ada orang-orang yang percaya pada bayangan cermin yang gelap dan terdistorsi dari rencana yang saya uraikan di dalam buku saya. Mereka percaya bahwa dunia dikendalikan oleh kelompok-kelompok rahasia jahat. Orang-orang dari keyakinan jenis lain ini, bayangan keyakinan ini seringkali antisemit atau rasis. Klaim mereka seringkali tidak masuk akal dan kontradiktif. Banyak individu yang sangat berbeda telah disamakan dengan antikristus, termasuk Nero, Santo Paulus, semua paus pada hakikatnya, Martin Luther, Thomas Jefferson, Napoleon, Peter Agung, Hitler, Stalin, Saddam Hussein, Osama bin Laden, bahkan secara menggelikan Richard Dawkins. Jadi bisakah kita mempersempit kemungkinannya? Apakah mungkin untuk mengatakan dengan apa saja mendekati ketepatan kriteria apa yang harus kita gunakan ketika berusaha mengidentifikasinya? Dalam Alkitab, antikristus sebenarnya hanya disebutkan namanya dalam surat-surat Yohanes 2 ayat 18. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah ia yang menyangkal bahwa Yesus adalah antikristus? Yesus yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ia itu adalah antikristus, yaitu ia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak.
Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah antikristus, dan tentang ia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Dan dengan demikian dalam pernyataan Yohanes, penulis surat tersebut, kita bisa mengatakan bahwa antikristus adalah antikristen dalam pengertian bahwa ia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. Kita juga bisa mengatakan bahwa meskipun ia terkadang berpura-pura menjadi sebaliknya, menjadi seorang pendusta, ia adalah seorang ateis dalam arti menyangkal baik Yesus maupun Tuhan. Karena awalan anti mengandung sebuah lapisan makna bukan serta lawan, kita dapat menyatakan bahwa ia dalam beberapa hal akan muncul seperti Kristus. Kita juga bisa mengatakan bahwa walaupun wujudnya mungkin saja tidak ada di dunia pada masa Yohanes menulis surat, roh antikristus sudah ada di sana. Selama penyebutan nama dalam Yohanes, ada banyak tempat lain di dalam Alkitab di mana makhluk-makhluk jahat yang kuat sudah diperkirakan dari kedatangannya. Yeskiel menubuatkan tentang seorang raja Tirus yang menganggap dirinya dewa dan yang sifat-sifatnya termasuk kebijaksanaan yang luar biasa dan megah, yang dikalahkan dan dibunuh oleh bangsa yang paling ganas yang dikirim untuk tujuan itu oleh Tuhan. Daniel menubuatkan tentang seorang raja yang akan datang, seorang raja dengan muka yang garang dan sebuah tanduk kecil yang memiliki mata dan mulut yang mengeluarkan kata-kata sombong yang penampilannya lebih luar biasa daripada sesamanya. Ia menyatakan perang melawan orang-orang kudus dan berusaha selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Tanduk ini juga dikatakan berperang melawan penghuni surga, mencegah pengobatan rutin di kuil surgawi dan menginjak-injak Yerusalem surgawi. Karena kita tahu bahwa dalam teologi masa itu ada sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu di bumi tersusun sesuai kuil surgawi, dan karena Yerusalem surgawi diyakini merujuk pada bumi pada satu tahapan evolusi masa depan. Bagian ini tentu saja merujuk pada suatu kemenangan pada skala global. Pada akhir catatan Daniel, ia yang hidup kekal datang untuk memberikan keadilan pada tanduk tersebut. Kitab Wahyu memperluas tamsil makhluk bertanduk atau binatang ini. Kitab ini juga meramalkan makhluk lain, naga, nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda dan menyesatkan mereka yang punya tanda dari binatang itu. Dan Apollyon, si perusak. Binatang bertanduk tersebut disembah oleh penduduk bumi yang mengatakan, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan ia. Binatang itu mengatakan hal-hal yang sombong dan menghujat, tetapi juga mengatakan hal-hal yang besar. Seperti tanduk kecil dalam Daniel, binatang ini juga menang melawan orang-orang kudus selama suatu waktu, dan tempat kudus juga diinjak-injak. Pada akhirnya, binatang dan nabi palsu tersebut ditangkap dan dibuang ke dalam danau api dan belerang. Sangat menggoda bila menyatukan entitas-entitas seperti ini menjadi sesosok monster surreal, hibrida, dan berubah bentuk, lalu menyebutnya antikristus. Namun sebenarnya ada sedikit alasan untuk menganggap bahwa serangkaian nubuat yang berbeda semuanya mengacu pada periode yang sama, apalagi entitas yang sama. Bahasa dari semua bagian ini sangat simbolis, dan makna sepenuhnya dari banyak simbol tersebut telah hilang. Bahkan simbol-simbol tersebut seringkali tampak kabur dengan disengaja, barangkali hanya bisa dipahami
oleh segelintir inisiat. Selain itu, setidaknya beberapa dari peristiwa yang disebutkan seperti penyerbuan surga jelas merupakan peristiwa di alam rohani ketimbang di alam fisik. Dengan menerima kepercayaan agama umum yang sudah disinggung, bahwa peristiwa-peristiwa di alam fisik merupakan semacam gambar dari peristiwa di alam rohani, sehingga dengan mengambil satu contoh yang nyata, sebuah perang besar di surga tak pelak lagi akan diikuti oleh perang besar di atas bumi. Rasanya sulit untuk menggunakan catatan-catatan ini sebagai kunci untuk memahami setiap peristiwa yang mungkin dilaporkan di sebuah surat kabar modern. Konsensus di kalangan para teolog Perjanjian Baru adalah bahwa surat-surat Yohanes tersebut ditulis oleh seorang pengikut Paulus atau setidaknya seseorang yang mendalami teologi Paulus. Surat-surat Santo Paulus oleh karena itu menjadi tempat pertama untuk mencari tafsir terhadap referensi antikristus dalam Yohanes. Dengan memperhatikan kecocokannya dengan Yohanes, berikut ini adalah bagian kuncinya. 2 Tesalonika 2 ayat 3-12. Bagaimanapun, jangan membiarkan orang menipu kalian, sebab sebelum tiba hari itu haruslah terjadi hal ini terlebih dahulu. Banyak orang akan murtad, mengingkari Kristus, dan manusia jahat yang ditakdirkan untuk masuk neraka akan menampilkan diri dengan sombong. Ia akan melawan dan meninggikan diri ke atas semua yang disembah oleh manusia atau semua ilah yang dianggap Allah oleh manusia. Bahkan ia akan duduk di dalam rumah Allah dan mengumumkan bahwa ia adalah Allah. Kekuatan yang mengerjakan kejahatan itu sudah mulai bekerja secara rahasia, barulah kelihatan manusia jahat itu. Maka bila Tuhan Yesus datang, ia akan membunuh manusia jahat itu dengan napas dari mulutnya dan membinasakannya dengan kecemerlangan kehadirannya. Manusia jahat itu akan muncul dengan suatu kuasa yang besar dari iblis. Ia akan mengadakan segala macam keajaiban dan hal-hal luar biasa yang penuh tipuan. Ini akan memakai segala tipu muslihat jahat untuk menyesatkan orang-orang yang akan binasa. Mereka akan binasa sebab menolak dan tidak menyukai berita yang benar dari Allah yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kepada mereka suatu kuasa yang menyesatkan, sehingga mereka percaya akan apa yang tidak benar. Akibatnya, semua orang yang suka akan dosa dan tidak percaya pada yang benar itu akan dihukum. Para cendekiawan Alkitab juga percaya bahwa bagian dari Tesalonika ini pada gilirannya dipengaruhi oleh bagian-bagian nubuat dalam Daniel yang sudah disebutkan sebelumnya, khususnya 2 ayat terakhir dari bab 9 kitab Daniel. Mereka percaya bahwa orang murtad atau manusia jahat dalam Santo Paulus sama dengan raja yang akan datang dalam Daniel. Nubuat-nubuat di bagian sebelumnya dalam kitab Daniel seperti binatang mitos terkenal yang muncul dari laut, barangkali berhubungan dengan peristiwa politik dan perang pada masa Daniel sendiri. Jatuh bangunnya kekaisaran yang pastinya sudah familiar bagi pembaca. Namun konsensus ini ilmiah adalah bahwa teks berikut merupakan sebuah nubuat zaman yang jauh di masa depan. Daniel 9 ayat 26-27. Maka datanglah tentara seorang raja yang kuat, lalu memusnahkan kota Yerusalem serta rumah Tuhan. Akhir zaman itu akan datang seperti banjir yang membawa perang dan kehancuran, seperti yang telah ditetapkan oleh Allah. Raja itu akan membuat perjanjian teguh dengan banyak orang selama 7 tahun. Pada pertengahan masa itu, ia akan menghentikan diadakannya kurban dan persembahan. Kemudian sesuatu yang mengerikan yang disebut kejahatan
kejahatan yang menghancurkan akan ditempatkan di rumah Tuhan dan akan tetap ada di sana sampai ia yang menempatkannya di situ tertimpa kebinasaan yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Jadi, dalam hal ini kita telah menggali untuk mencari referensi inti Alkitab tentang Antikristus. Apa kriteria lebih lanjut dalam mengidentifikasi Antikristus yang diberikan oleh bagian-bagian ini? Lebih daripada sekadar menyangkal Tuhan dan muncul seperti Kristus, di sini, di dalam Tesalonika, Antikristus berusaha memosisikan dirinya di rumah Allah untuk mendahului kedatangan kedua dengan menipu orang-orang dengan keajaiban-ajaiban yang palsu, keajaiban, dan hal-hal luar biasa yang penuh tipuan. Baik Daniel maupun Paulus menubuatkan bahwa Antikristus akan menguasai kuil Yerusalem. Sekali lagi, saya pikir kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu harfiah. Ketika Yesus menubuatkan bahwa kuil tersebut akan dibangun lagi dalam 3 hari, ia tentu saja mengartikan tubuhnya sendiri. Dan di sini juga Yerusalem dan kuil tersebut mungkin saja bermakna simbolis. Nubuat ini mungkin berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di alam rohani ketimbang di alam biasa. Namun, karena Tuhan diyakini oleh orang-orang Yahudi pada masa itu hidup di dalam kuil, saya pikir kita tentu saja bisa memandang bagian-bagian ini juga menegaskan kembali nubuat bahwa Antikristus akan berusaha memosisikan dirinya di rumah Allah. Daniel juga mengatakan bahwa Antikristus akan berusaha menghentikan pengorbanan dan bentuk-bentuk peribadahan lain kepada Tuhan. Sekali lagi, referensi terhadap banjir, perang, dan penghancuran menegaskan kembali bahwa Antikristus akan muncul pada masa-masa sulit. Sekali lagi, kita melihat bahwa Antikristus secara masuk akal akan seperti Kristus. Menurut Paulus, para pengikut Antikristus dalam pengertian tertentu tergoda untuk memilih penghiburan daripada kebenaran. Dengan demikian, apa yang jelas dari Yohanes, Paulus, dan Daniel secara bersamaan adalah bahwa kaki Antikristus berkaitan erat sekali dengan misi Kristus, semacam pembajakan jahat atas misi tersebut. Dan inilah paradoksnya, karena meskipun Antikristus membawa prinsip kejahatan jelas dalam cara tertentu, ia sudah ditahbiskan. Apakah misi Kristus tersebut tidak bisa sepenuhnya terpenuhi kecuali ada risiko hal itu bisa gagal? Bagaimana dengan teks-teks sesudah Alkitab? Didache, dokumen ajaran gereja Kristen paling awal yang bertahan, mengatakan karena pada hari-hari terakhir akan banyak nabi pendusta dan perusak. Domba-domba akan berubah menjadi serigala-serigala dan rasa kasih akan berubah menjadi kebencian. Jika dosa bertambah, mereka akan membenci, menindas, dan menyerahkan sesamanya. Pada masa itulah muncul seorang penyesat seakan-akan ia anak Tuhan. Dengan demikian dalam Didache, Antikristus lagi-lagi muncul dalam suatu masa kesulitan dan pergolakan besar. Pada abad ketiga, Santo Hippolytus dari Roma menuliskan bahwa juru selamat menjelma sebagai seekor domba, sehingga ia juga dengan cara yang sama akan tampak sebagai seekor domba walaupun di dalam ia seekor serigala. Santo Jerome menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin, tetapi ia juga merupakan salah seorang pendeta gereja yang paling berkaitan dengan Kabbalah dan pemikiran mistis. Dalam tafsir-tafsir Alkitabiahnya, kita menemukan gagasan cukup eksplisit yang telah mendominasi diskusi esoteris modern tentang Antikristus, bahwa ia sebenarnya adalah inkarnasi iblis. Janganlah kita mengikuti pendapat beberapa penafsir dan menganggap
ia adalah iblis atau semacam setan, tetapi lebih tepat salah satu dari ras manusia yang di dalamnya setan akan sepenuhnya mengambil kediamannya dalam bentuk manusia. Teks-teks apokrifa yang tidak berhasil menjadi kanon tetapi hampir mengandung status kanonik membicarakan tentang adik kuasa antikristus seperti kemampuan untuk menurunkan api dari langit. Di antara catatan Islam tentang Dajjal, ada juga ekspresi penuh warna tentang kekuatan seperti itu. Ia akan berjalan melalui padang pasir dan berkata kepadanya, "Keluarkan harta karunmu." Harta karun itu akan keluar dan berkumpul di depannya seperti sekawanan lebah. Lalu ia akan mengambil seseorang yang masih muda belia, memukulnya dengan pedang, memotongnya menjadi 2 bagian, dan meletakkan potongan-potongan ini pada jarak yang sewajarnya antara pemanah dan sasarannya. Ia kemudian akan memanggil pemuda itu, dan ia pun akan datang sambil tertawa dengan wajah berseri-seri bahagia. Tradisi tentang antikristus bisa ditelusuri dalam tulisan-tulisan Joachim dari Vior, salah seorang mistikus paling berpengaruh pada abad pertengahan, seperti ramalan bangsa Maya. Ramalan-ramalan Joachim berasal dari pengamatan terhadap bintang-bintang. Dengan kata lain, mereka pada akarnya astrologis. Tentu saja gereja akan bekerja keras untuk menindas akar astrologis dari ajaran-ajarannya. Meskipun demikian, cara berpikir astrologis terus dipelihara dalam Kristen esoteris dan dalam kelompok-kelompok seperti Rosicrucian. Kemudian, perkumpulan-perkumpulan pelukis Renaissance menyebarkan ajaran esoteris bersama teknik mereka. Gambar paling terkenal dari Antikristus dilukis di Katedral Orvieto oleh Luca Signorelli, anggota perkumpulan yang sama dengan Leonardo da Vinci. Seperti yang juga kita lihat, pendirian Obelix kembar secara bersamaan di sisi Sungai Thames di London dan Central Park di New York pada akhir abad ke-19 seharusnya juga dianggap sebagai sebuah tanda dari keberlanjutan tradisi astrologis dan perkumpulan-perkumpulan rahasia. Keduanya didirikan pada suatu keberuntungan oleh Freemason yang berpikir mistis untuk menandai akhir dari Kali Yuga, zaman kegelapan dalam Hindu, dan kedatangan malaikat matahari Santo Mikhail mengabarkan kedatangan kedua. Vladimir Soloviev adalah teman dari Dostoyevsky. Mereka sama-sama berminat sekali dalam mistisisme dan ajaran esoteris. Soloviev menuliskan sebuah visi tentang antikristus dalam bentuk sebuah cerita pendek yang panjang. Soloviev akan dikutip dengan persetujuan oleh Paus sekarang, sewaktu ia masih seorang kardinal. Namun, yang lebih penting bagi tujuan kita saat ini, visi ini telah mengundang banyak perhatian di kalangan esoteris karena Soloviev disebutkan dengan persetujuan oleh peramal besar Austria Rudolf Steiner. Menurut Soloviev, Antikristus nantinya adalah seorang dermawan yang mengagumkan, seorang penentang perangi yang berkomitmen dan aktif, seorang vegetarian, seorang pembela hak-hak binatang yang tekun. Ia tidak akan tampak bermusuhan dengan prinsip-prinsip Kristus. Bahkan, ia benar-benar akan memandang banyak kebaikan dalam ucapan Yesus Kristus sebagai panduan hidup. Namun ia akan menolak ajaran bahwa Yesus Kristus itu unik dan akan menyangkal bahwa Kristus telah bangkit dan hidup pada hari ini. Soloviev menulis, pada saat itu visinya kini telah menjangkau peristiwa-peristiwa awal abad ke-21
di kalangan beberapa spiritualis yang percaya ada seorang pria luar biasa. Banyak yang memanggilnya sosok Superman yang bila ditarik jauh dari pemahaman kanak-kanak, hatinya memang demikian. Ia masih muda, tapi kejeniusannya yang unggul telah memberinya pada usia 30 tahun sebuah reputasi yang luas sebagai seorang pemikir besar, penulis dan sosok panutan. Sadar bahwa dalam dirinya ia memiliki sebuah kekuatan spiritual yang kuat, ia telah menunjukkan dirinya sebagai seorang spiritualis yang meyakinkan, dan kecerdasannya yang tajam selalu menunjukkan kepadanya kebenaran atas hal-hal yang seharusnya dipercaya, kebaikan Tuhan dan Mesias. Ia percaya dalam hal ini, tetapi ia hanya mencintai dirinya sendiri. Ia percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam hatinya ia tidak bisa mencegah diri dari mengutamakan dirinya sendiri. Ia percaya pada kebaikan, tetapi mata abadi yang serba tahu mengetahui bahwa orang ini akan bersujud di hadapan kekuatan jahat. Begitu ia merasakan daya tariknya, ia akan terus menaklukkan dunia dengan kecepatan tinggi. Tidak ada yang menghalangi manusia yang santai, bahagia dan murah senyum ini. Ia akan menulis buku berjudul Jalan Terbuka Menuju Perdamaian dan Kemakmuran Universal yang akan memberinya persetujuan dari semua orang. Di tempat lain dalam cerita tersebut, Soloviev memperkirakan bahwa pada usia 33 tahun ia akan mengalami semacam krisis spiritual yang membawanya ke ambang bunuh diri. Akhirnya ia akan menyadari siapa dirinya, inkarnasi iblis. Begitu pula apa misinya. Ia akan mulai menjalani hidup menurut prinsip-prinsip etika yang tanpa celah serta menghancurkan hal ini. Ia juga akan mulai berusaha membujuk orang-orang agar memilih mengadopsi ide-idenya secara bebas. Namun, begitu berkuasa, ia akan menuntut kekuatan mutlak. Ia akan menjadi semacam presiden dari Eropa Serikat. Ia akan meminta bantuan dari seorang penyihir hitam bernama Apollonius yang mampu memanipulasi listrik sesuai keinginannya. Penting dalam penggalan singkat yang dikutip di atas, Soloviev 2 kali menegaskan bahwa Antikristus nantinya adalah seorang spiritualis. Terlalu mudah untuk meremehkan spiritualisme dari perspektif hari ini, hanya sebagai pemanggil arwah palsu dan sifat mudah percaya pada takhayul. Dalam konteks waktu Soloviev menulis, spiritualisme mencangkup arus pemikiran yang jauh lebih luas dan lebih dalam, sebuah upaya serius dan sistematis untuk menemukan ilmu supernatural. Saingan Darwin, Albert Russel Wallace, adalah seorang spiritualis, seperti halnya Alexander Graham Bell dan banyak ilmuwan senior lainnya. Darwin sendiri bahkan menghadiri upacara pemanggilan arwah seperti yang dilakukan oleh Madame Curie. Banyak ilmuwan pada masa itu percaya bahwa seharusnya mungkin untuk mengukur dan memodifikasi fenomena supernatural untuk melakukan percobaan berulang-ulang dari sejenis percobaan yang digunakan untuk mendukung teori-teori ilmiah tentang alam dunia. Dengan demikian, inilah yang Soloviev perkirakan, bahwa Antikristus tampaknya akan mengungkapkan penjelasan ilmiah atas keajaiban-keajaiban. Dengan cara ini, Antikristus versi Soloviev akan mendamaikan sains dan agama. Ia juga akan mendamaikan semua agama dengan menghapuskan semua kontradiksi di antara mereka. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana penggabungan semua agama ini akan berakhir dengan hampir tidak menegaskan apa-apa sama sekali. Akan ada sesuatu yang hambar dan tidak menantang dalam filsafat Antikristus. Tidak akan ada kedalaman atau suatu pemahaman yang benar akan kondisi manusia, karena bagi individu tidak akan ada
kewajiban untuk melakukan pengorbanan apapun. Maka dari itu, sebagian dengan memberitahu orang-orang apa yang ingin mereka dengar, dengan memikat sifat-sifat mereka yang lebih rendah. Itulah Antikristus akan menaklukkan dunia. Soloviev menulis tentang keyakinannya dalam korespondensi pribadi disertai keyakinan besar dan hanya menerbitkan nubuat-nubuatnya dalam bentuk fiksi. Namun, sekitar waktu yang sama, sebuah dorongan besar muncul di kalangan perkumpulan rahasia untuk berusaha mempublikasikan ajaran-ajaran yang sampai saat itu masih rahasia dan memunculkan lagi tradisi-tradisi yang pernah dipaksa ke bawah tanah oleh gereja. Barangkali tokohnya yang paling berpengaruh adalah Rudolf Steiner, Warren Buffett, sahabat dekat C.S. Lewis, dan rekannya sesama pelajar esoterika menyebut Rudolf Steiner rahasia terbesar abad ke-20. Apa yang Buffett masukkan adalah bahwa Steiner telah memiliki pengaruh luar biasa pada kehidupan abad ke-20 dengan suatu cara yang pada umumnya tidak diakui. Pengaruhnya meluas melalui agama, seni, arsitektur, tulisan, musik, dan tarian. Ada lebih dari 1000 ajaran Steiner. Para pengikut dan muridnya termasuk Kandinsky, Franz Marc Schoenberg, Joseph Beuys, Yves Klein, William Golding, Saul Bellow, Doreen Lessing, dan pemuda yang akan menjadi Paus Yohanes Paulus II. Gagasan Steiner telah sangat berpengaruh dalam pengobatan alternatif. Sistemnya tentang pertanian biodinamik mulai diadopsi semakin luas, termasuk di lahan-lahan perkebunan Prince of Wales di Cornwall. Saya percaya bahwa Rudolf Steiner akan mulai dipandang sebagai sama pentingnya bagi kehidupan intelektual zaman kita sebagaimana Thomas Aquinas baginya. Steiner juga disebut cenayang yang selalu memberitahukan kebenaran, dan hanya ada sangat sedikit contoh yang tampaknya ia keliru di antara banyaknya prediksi dan informasi yang tak terhitung jumlahnya yang berhasil disampaikannya dari alam rohani, entah berkaitan dengan sejarah atau disiplin akademik lainnya. Karena kekuatan visi spiritual yang sangat akurat ini dipadukan dengan jangkauan luas kecerdasannya, dan karena dialah seorang penjaga dan pemelihara tradisi esoteris, Rudolf Steiner sangat sesuai untuk menafsirkan nubuat Alkitab kuno untuk zaman modern. Berikut adalah kriteria yang diberikan oleh Steiner untuk mengenali Antikristus. Ahriman akan menjelma dalam wujud manusia tidak lama setelah permulaan milenium ketiga, yang berarti tak lama setelah tahun 2000. Ahriman adalah salah satu nama kuno dari iblis. Antikristus akan lahir di barat. Pada 22 Juli 2009 ada gerhana matahari total, gerhana terlama di abad ke-21. Dalam kondisi menurut Steiner memungkinkan kekuatan iblis secara maksimal muncul dari kedalaman bumi. Antikristus akan membuat dirinya dikenal di tengah peristiwa yang mengguncang sebuah perang dan menunjukkan dirinya sebagai seorang dermawan bagi umat manusia. Steiner mengatakan ia nantinya adalah seorang penulis, tetapi ini bukan berarti menulis adalah satu-satunya pekerjaannya. Ia akan mampu melakukan keajaiban, tetapi kemudian akan menunjukkan dirinya mampu menjelaskan keajaiban ini dalam pengertian ilmiah dan mekanik. Ia akan melakukan hal ini dengan tujuan untuk meyakinkan dunia bahwa tidak ada kekuatan spiritual, tidak ada kecerdasan spiritual misterius yang independen dari materi yang diperlukan untuk menjelaskan klaim-klaim agama. Ia akan sangat cepat meraih kesuksesan.
Ia akan mendirikan sekolah-sekolah yang mengajari orang-orang cara melakukan keajaiban-keajaiban ilmiah ini. Steiner menyebutnya seni sihir. Keajaiban-keajaiban ini akan memungkinkan orang-orang untuk mendapatkan keuntungan material jauh lebih mudah daripada jika mereka harus mengupayakannya dengan cara biasa. Meskipun ada sebuah peringatan di sini, keuntungan material yang tersedia pada masa itu, kata Steiner, akan terbatas karena adanya perang binatang dengan 2 tanduk seperti anak domba dalam kitab Wahyu, kata Steiner, bukan antikristus, melainkan siluman matahari, Sorath. Entitas ini berbeda dengan Ahriman iblis. Ia tidak akan berinkarnasi, tetapi bantuan darinya akan dimanfaatkan oleh antikristus. Steiner juga kabarnya mengatakan bahwa nama antikristus mungkin adalah John William Smith. Tidak jelas apakah Steiner bermaksud menunjukkan bahwa nama itu lumrah, ataukah juga nama itu adalah sebuah nama dari Anglo-Saxon. Akan tetapi, dalam kedua hal itu, Barack Obama tidaklah cocok sama sekali. Bahkan seharusnya sudah jelas sekarang bahwa Obama tentu saja bukan antikristus. Entah Anda menerima Rudolf Steiner sebagai sebuah otoritas dalam suatu tradisi autentik tentang antikristus, ataukah Anda sekadar berpegang teguh pada teks-teks inti Alkitab. Bahkan dari semua kriteria yang dicantumkan oleh Soloviev dan Steiner, satu-satunya hal yang jelas cocok dengan presiden adalah bahwa ia seorang penulis. Steiner juga meninggalkan penjelasan berikut ini tentang penampilan visi antikristus yang memunculkan beberapa wawasan menarik tentang misinya. Steiner membayangkan sesosok makhluk kosmis yang dengan kecerdasan tinggi yang dapat dibayangkan, kecerdasan yang berlebihan, dahinya menyusut, ekspresinya sangat sinis, karena dalam dirinya segalanya berasal dari kekuatan yang lebih rendah. Jika kita membiarkan diri kita tergoncang oleh keputusan logis, kepastian luar biasa yang dengan hal itu memanipulasi argumen-argumennya, pikirannya penuh ejekan dan hinaan. Ahriman memiliki penilaian paling menghina terhadap Mikhail. Ia berpikir Mikhail itu bodoh dan tolol. Mikhail tidak mau merebut kecerdasan dan membuatnya menjadi miliknya sendiri. Beberapa pemikiran Steiner ini sangat berguna jika kita ingin mencoba memahami misi kosmis antikristus. Dengan kata lain, akan menjadi apa yang nantinya atau apa yang akan dilakukannya. Dalam filsafat Steiner, malaikat Mikhail memiliki peranan sangat penting dalam membantu membentuk kemampuan yang kita semua nikmati untuk berpikir bebas, berkehendak bebas, dan kemampuan untuk memilih secara bebas siapa yang kita cintai. Menurut Steiner, manusia tidak selalu memiliki kemampuan ini, yang baru berkembang dalam beberapa ratus tahun terakhir. Mikhail juga memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemberita kedatangan kedua Kristus. Ketika kemampuan untuk bebas berpikir, bebas berkehendak, dan bebas mencintai ini akan perlu bermain dan bahkan memainkan peranan penting. Kedatangan kedua Kristus, menurut Steiner, sudah ada bersama kita, walaupun kita mungkin tidak menyadarinya. Mendekatnya Kristus membawa serta arus pengaruh spiritual yang luar biasa. Meskipun sekali lagi mungkin tidak akan menyadarinya, kita sedang diberi anugerah spiritual yang luar biasa, seperti anugerah nubuat, kemampuan untuk membaca dan memengaruhi pikiran, untuk mengirim cinta dari jarak jauh, kemampuan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk spiritual. Menurut Steiner, nenek moyang kita menikmati anugerah ini, tetapi dalam suatu cara yang pasif dan atavistik tanpa pemahaman. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk menggunakan anugerah ini, tetapi tidak seperti nenek moyang kita mampu melakukannya sambil secara bersamaan menggunakan kemampuan yang baru dalam hal bebas berpikir, bebas berkehendak, dan bebas mencintai ini. Sebagai hasilnya,
kita mampu bekerja sama secara sadar dengan Santo Mikhail dan makhluk-makhluk spiritual lainnya yang menciptakan dan menopang dunia. Kita harus mampu bekerja sama dengan mereka sebagai mitra, membawa kosmos ke tahap evolusi berikutnya. Inilah yang oleh perkumpulan-perkumpulan rahasia kadang-kadang disebut pekerjaan. Dengan demikian, misi antikristus adalah berusaha menghentikan semua ini terjadi. Sebagai roh materialisme yang ingin mencoba membujuk orang-orang untuk menerima pandangan dunia sebagai tempat yang sepenuhnya mekanis. Bila malaikat berdiri di pihak kita, berusaha mendorong kita, berusaha terlibat dan menginspirasi kita, antikristus ingin mengalihkan perhatian dengan hal-hal yang gemerlapan dan berharga dalam alam material. Ia menunjukkan kepada kita apa yang bisa kita miliki. Ia mendorong kita untuk berpikir cerdik tetapi tidak sepenuhnya manusiawi. Ia tidak ingin kita menjadi peduli secara manusiawi dengan apa yang kita pikirkan. Dengan kata lain, ia ingin menawari kita manfaat dari kepandaian yang sepenuhnya bebas dari segala kekhawatiran yang lebih tinggi atau lebih dalam. Ia ingin memalingkan kita dari akar spiritual pemikiran yang jauh dari hati nurani dan dari imajinasi moral yang membawa kita ke dalam hati dan pikiran orang lain. Jika antikristus berhasil mengurung kita dalam suatu pandangan dunia yang sama sekali egois, rasional dan mekanis, maka kedatangan kedua tidak akan berhasil. Dorongan-dorongan spiritual tidak akan terus menyegarkan dan memperbarui kita, dan alam semesta pada akhirnya akan menjadi tempat pemilahan materi mati tanpa henti. Kita mungkin tidak perlu mengingat bahwa kita hidup pada era materialistis. Mungkin sangat benar bila mengatakan kita dimiliki oleh harta benda kita, bahwa ekonomi telah menjadi disiplin yang berkuasa dalam era kita, dan uang kini menjadi ukuran utama keberhasilan dalam hidup. Namun kita tetap perlu waspada. Materialisme menemukan cara-cara baru memasuki kehidupan kita sepanjang waktu, mengancam untuk mengambil alih sepenuhnya. Teknologi menjadi semakin sangat integrasi dengan proses mental kita. Siapapun yang mengenal Surel tahu betapa monotonnya hal itu. Ponsel pintar akan mengungguli kepintaran kita dan menjadi atasan sepanjang hari jika kita membiarkannya. Seperti apa hidup ini bila bingung, kita tak punya waktu untuk berdiri dan merenung, kata William Henry Davies, penyair gelandangan yang karena sesuatu hal menjadi terkenal di tengah perang besar abad ke-20. Kita jauh lebih sedikit waktu daripada Davies. Gabungan dari chip-chip komputer yang mengandung pemancar-pemancar radio dengan sistem saraf manusia yang awalnya dirancang dengan tujuan terpuji dalam membantu mereka yang punya penyakit degeneratif pada sistem saraf, kini melintasi ambang lain. Tak lama lagi pikiran, perasaan, gambaran mental akan disalurkan dari pikiran menggunakan tenaga listrik. Ketika hal ini terjadi, kita akan menjadi manusia cyber, mesin-mesin yang terpisah. Listrik adalah bentuk energi yang lebih halus daripada energi yang memicu saraf kita dan melompat dari sinapsis di dalam otak kita. Tentu saja, ini jauh lebih sedikit rentan terhadap bisikan-bisikan rohani. Ada aliran-aliran manajemen dan filsafat manajemen yang berpura-pura bekerja demi kepentingan karyawan, tetapi yang sebenarnya hanya dirancang untuk berusaha membujuk kita agar menyerahkan setiap tetes terakhir kehidupan batin, kebebasan dan energi individual demi kontrol dan manfaat perusahaan. Ini merupakan salah satu dari manifestasi paling merusak dari materialisme modern. Berpakaian santai pada hari Jumat, tetapi semua orang berpakaian dengan pakaian santai yang persis sama. Akar gelap okultisme dari filsafat manajemen modern sejenis ini seharusnya diungkap, tetapi itu di buku lain lagi.
Bagi saya, pelajaran dari resesi adalah bahwa filsafat-filsafat ini yang memancar dari gedung-gedung pencakar langit besar bank-bank internasional tidak berfungsi, bahkan dalam kerangka acuan mereka sendiri yang sangat reduktif dan terbatas. Lebih buruk lagi, penghalang yang menahan diri kita yang lebih hina secara terkikis. Tentu saja selalu ada kejahatan yang mengerikan, tetapi apa yang baru sama sekali tidak punya rasa malu. Pada hari saya menuliskan ini, keluarga kasar yang telah mendorong tetangga mereka bunuh diri menikmati sorotan kamera televisi dan paparazzi saat mereka tiba di kantor polisi. Mereka menunjukkan gerakan cabut ke arah kamera dan tersenyum. Mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka ditangkap. Itu saja. Tabloid bertumpu pada kecurigaan terhadap adanya perasaan-perasaan yang halus, kejujuran, cita-cita yang tinggi. Hal-hal seperti ini tampaknya merupakan sikap yang sok suci dan sangat kolot. Para pemimpin politik yang terjebak dalam sebuah budaya berbelit-belit menunjukkan perhatian yang kurang terhadap pentingnya atau bahkan manfaat kebenaran. Tidak siap lagi ungkapan noblesse oblige, kekuasaan harus diikuti dengan tanggung jawab, seringkali gagal dan para pemimpin tidak memenuhinya, padahal pastinya bernilai dalam memiliki sebuah teladan. Sang binatang telah muncul tidak hanya dari kedalaman bumi, tetapi juga dari kedalaman diri kita sendiri. Ia menjangkau sensasi murahan, hal material yang dapat kita pegang dan yakini bahwa kita memilikinya. Apakah kita terancam melupakan bahwa hal paling indah di alam dalam kosmos, semisal wujud manusia dan kesadaran manusia, butuh waktu paling lama untuk dikandung dan berkembang? Rainer Maria Rilke tentu saja seorang penyair yang lebih hebat daripada Davis dan penyair besar malaikat pada abad ke-20. Ia menulis surat indah yang menganjurkan hal-hal yang lambat, halus dan bernuansa dalam hidup layak diulangi. Surat ini mengandung pengingat akan sifat-sifat yang mungkin terancam kita lupakan. Ia menyarankan seorang teman muda untuk mengikuti petunjuk hati yang nyaris tak terasa, bahkan ketika harapan apapun akan imbalan tampaknya tidak pasti, tersesat, bahkan hampir pasti tanpa harapan. Jika kau tetap saja keliru, perkembangan alami kehidupan batinmu itu tetap akan membawamu perlahan-lahan sepanjang waktu menuju persepsi yang lain. Biarkan penilaianmu memiliki perkembangan mereka sendiri yang tenang, tidak terganggu, yang harus seperti semua kemajuan berasal dari dalam diri sendiri dan tidak bisa dengan cara apapun ditekan atau diburu-buru. Ia menyarankan pembacanya agar membiarkan setiap kesan dan setiap benih perasaan tumbuh menjadi sempurna sepenuhnya dalam dirimu sendiri, dalam kegelapan, dalam yang tak terucapkan, tidak sadar, tidak dapat diakses oleh pemahamanmu sendiri, dan tunggulah dengan kerendahan hati yang mendalam dan kesabaran untuk waktu lahirnya sebuah kejadian baru. Hanya individu yang benar-benar soliter yang ditentukan oleh hukum-hukum yang lebih dalam. Ketika seorang manusia melangkah keluar ke dalam pagi yang baru dimulai atau menatap ke dalam malam yang penuh peristiwa, dan ketika ia merasakan apa yang datang melintas di sana, maka semua kedudukan jatuh darinya seperti dari orang mati, walaupun ia sedang berdiri di tengah kehidupan semata. Rilke sedang membicarakan area kehidupan yang misterius. Di sana tidak pantas saja bila mengklaim bahwa
kita tahu apapun dengan pasti. Disinilah area di mana regenerasi spiritual berawal, di mana malaikat-malaikat memasuki kesadaran kita. Disinilah juga area yang ingin dipagari dan ditutupi oleh antikristus, kaum fundamentalis dengan berbagai corak bergerak maju dari semua sisi, entah itu dari Marxisme yang berupaya merendahkan semua aktivitas manusia menjadi motif ekonomi, Freudianisme yang berusaha merendahkan semua motif manusia menjadi motif seks, materialisme militan dari kecenderungan Dawkins yang berusaha merendahkan alam semesta menjadi sekadar mesin, atau kaum fundamentalis agama yang Tuhannya ingin kita menjadi bodoh. Apa yang sama-sama dimiliki oleh berbagai jenis fundamentalisme ini adalah bahwa mereka ingin mengeluarkan kita dari kebiasaan memikirkan misteri kehidupan, misteri yang tak terkatakan. Area yang Rilke tuliskan dengan penuh kelembutan, jalan bagi antikristus, sedang dipersiapkan oleh pengaruh ini terhadap susunan kehidupan mental kita. Lorna Birne telah memberi saya wawasan baru dalam banyak hal, termasuk antikristus dan akibat yang timbulkannya terhadap dunia. Lorna adalah seseorang yang dapat melihat sejelas kita semua melihat batu dan pohon, arus energi halus dalam disiplin oriental seperti refleksologi dan akupunktur. Energi ini yang vital bagi kehidupan biologis. Lorna juga bisa melihat energi dalam seorang manusia yang bertahan hidup dari kematian. Ia bisa melihat bagaimana roh mendiami tubuh manusia, membuai dalam arus-arus yang halus. Ia bisa melihat bagaimana sikap roh tersebut, posisinya dalam kaitannya dengan tubuh fisik dan energi-energi halusnya yang menunjukkan kondisi dan tahapan yang berbeda dalam kehidupan seseorang. Kejahatan di satu sisi atau praktik spiritual yang tekun di sisi lain dapat menyebabkan perubahan jangka panjang dalam wujud dan warna dari roh tersebut. Dalam beberapa keadaan, semisal selama pengalaman spiritual yang luar biasa atau penyakit yang parah, katanya, roh tersebut muncul dari tubuh fisik. Lorna telah melihat hal ini berkali-kali dan menjelaskan kepada saya seperti apa kelihatannya. Sungguh berbeda dengan konsepsi populer. Tiap-tiap dari kita memiliki roh, kata Lorna, dan tiap-tiap dari kita juga memiliki sesosok malaikat pelindung yang menuntun roh kita dari lahir sampai mati. Malaikat pelindung ini juga membiarkan malaikat lain membantu seorang individu ketika individu tersebut memiliki tugas khusus yang harus dilakukan. Lorna bisa melihat malaikat ini dan semua jenis malaikat lainnya seperti malaikat utama, serafim, dan kerubim. Bahkan pada waktu-waktu yang berbeda, ia pernah bertemu makhluk-makhluk spiritual dari hierarki yang tertinggi sampai yang terendah, termasuk iblis dan hantu jahat. Visinya secara keseluruhan merupakan sebuah catatan yang luar biasa dan komprehensif tentang apa yang saya sebut ekosistem alam rohani. Kekuatan persepsi Lorna yang luar biasa ini cocok dalam berbagai cara. Pertama, ia bisa melihat objek-objek yang memiliki tempat mereka di alam material, tetapi yang mungkin tidak terlihat oleh persepsi biasa, sampai keberadaan mereka akhirnya bisa dibuktikan, misalnya hernia, tumor, dan lain-lain. Saya pernah melihat pengalaman pribadi akan hal ini. Kedua, pengamatannya terhadap berbagai jenis makhluk spiritual serta hierarki dan cara kerja mereka cocok dengan tradisi mistis agama-agama besar di dunia. Karena saya seorang mahasiswa teologi, saya mampu memberitahunya betapa visinya sesuai dengan visi orang-orang visioner sebelumnya dan para mistikus serta dengan tradisi gereja. Ia senang mendengar hal-hal ini. Membaca selalu sulit baginya
ia sedikit mengalami diseleksia dan mengalami banyak gangguan. Sebelum bertemu saya, ia bahkan tidak tahu bahwa ada cerita-cerita dalam perjanjian lama tentang Elia. Pada kunjungan terakhir saya ke Irlandia, ia memberi saya gambaran yang sangat jelas dan cukup lucu tentang sosok Elia. Dan ketika saya memberitahunya beberapa cerita Alkitab tentang Elia, ia tertawa karena mereka menunjukkan perbuatan teman lamanya dengan cara yang khas. Santo Mikhael adalah salah satu malaikat pemandu paling penting bagi Lorna, dan ia senang mendengar saya menceritakan tentang peranannya dalam sejarah kosmos. Kepala sebuah perguruan tinggi teologi di Dublin datang untuk mengunjungi Lorna saat ia ingin tahu apakah ada yang ditulisnya tentang berbagai tingkatan malaikat adalah benar, dan kepala sebuah ordo religius di Roma juga datang untuk mengunjunginya. Saya berkunjung untuk berterima kasih bahwa saya juga telah diberi kesempatan yang sangat langka. Saya bisa bertanya kepada Lorna hampir apapun yang saya inginkan tentang para malaikat. Begitu baiknya Lorna mengetahui para malaikat, sehingga saya tidak hanya bisa berusaha mencari tahu tentang mereka seperti yang mungkin kita cari tahu tentang suatu spesies eksotis baru, tetapi saya juga setidaknya bisa berusaha mulai melihat kehidupan dan dunia dari sudut pandang mereka. Bagaimana mereka bekerja? Apa sifat sejati mereka? Kekuatan apa yang mereka miliki untuk memenuhi kehidupan di bumi, dan apa batasan kekuatan mereka? Bayangkan bagaimana mereka berinteraksi, apa yang membuat mereka mendekat, seberapa cerdas dan pandainya mereka berbicara. Apakah mereka merasakan emosi seperti kita? Apakah kesadaran mereka seperti kita? Apa yang mereka inginkan dari kita? Menulis dalam buku pertamanya Angels in My Hair tentang kali pertama ia melihat Mikhael di sudut kamar tidurnya bersinar lebih terang daripada malaikat lain. Ia menulis tentang bagaimana seorang gadis muda ia meminta Mikhael untuk muncul di depannya dengan wujud manusia. Lalu ia menceritakan bagaimana pada suatu hari ia begitu asyik mengobrol dengan Mikhael sambil berjalan di halaman Maynooth College dekat Dublin, sehingga dua orang pendeta datang ke arahnya dan berkata, "Selamat pagi Lorna, selamat pagi Bapa." Mikhael telah mengambil wujud manusia dengan jubah hitam panjang untuk berbicara dengan Lorna, dan Lorna begitu tenggelam dalam berkomunikasi dengan Mikhael sehingga malaikat itu menjelmakan dirinya dalam wujud manusia pada dua orang pendeta tersebut. Maynooth adalah sebuah perguruan tinggi teologi, dan keduanya mengira bahwa Mikhael adalah seorang pendeta seperti mereka. Ini hanyalah salah satu dari banyak manifestasi fisik aneh yang cenderung terjadi di sekitar Lorna. Akan tetapi, mungkinkah benar bahwa makhluk yang muncul di hadapan seorang gadis kecil di lingkungan keluarga yang tenang di luar Dublin atau di atas jalur kerikil sebuah perguruan tinggi teologi adalah makhluk yang sama dengan makhluk besar kosmos yang berkilauan yang merupakan pahlawan Tuhan dalam peperangan melawan malaikat jatuh? Apakah ini makhluk besar serupa yang menurut Rudolf Steiner merupakan roh pembimbing zaman kita? Santo Mikhael dalam tradisi Kristen diutus bersama Elia untuk membantu mempersiapkan jalan bagi kedatangan kedua. Anda mungkin juga bertanya apakah Lorna benar-benar mengalami visi tentang perawan Maria di pondoknya, sehingga sebagaimana yang ia jelaskan dalam bukunya Angels in My Hair. Saya percaya bahwa sebagaimana Rudolf Steiner adalah Thomas Aquinas dari zaman kita, Lorna Byrne adalah sosok yang setara dengan salah satu mistikus besar abad pertengahan
sehingga seperti Hildegard dari Bingen. Dalam beberapa hal visinya berbeda dengan visi Hildegard yang sangat simbolis dan kadang-kadang mengandung semacam kecerdasan sastrawi di dalamnya. Visi Logna Bigne tidak mengandung semua hal ini. Ia mengatakan dalam pengertian yang sederhana, persis seperti apa yang dilihatnya. Beberapa peramal telah membicarakan tentang reinkarnasi dari individu-individu terkenal. Dalam bukunya Logna, Stairways to Heaven, ia memberikan sebuah catatan tentang reinkarnasi sebagai proses yang jauh lebih kompleks daripada yang dijelaskan dalam publikasi tulisan dan ceramah Steiner. Bisa jadi ada orang lain, termasuk Rudolf Steiner, yang telah melihat hal-hal seperti ini. Tetapi saya tahu bahwa dalam kasus Steiner, banyak dari bahan tulisannya ragu-ragu untuk diterbitkan. Mungkinkan ia merasa bukan haknya untuk mempublikasi hal-hal seperti itu pada waktu itu. Jadi, saya tidak mengklaim bahwa apa yang Logna katakan merupakan versi lanjutan dari apa yang diajarkan oleh Rudolf Steiner, tetapi banyak dari yang telah Logna katakan kepada saya adalah tambahan dari apa yang telah mampu saya peroleh dari pembacaan yang cukup jelas terhadap Steiner dan juga melengkapinya. Ada cara ketiga di mana kekuatan persepsi Logna mungkin tidak cocok. Ia mengalami visi-visi tentang masa depan. Logna tidak akan pernah melakukan trik pesta. Ia tidak akan pernah, misalnya, memberitahu Anda tentang memecahkan lampu rem belakang Anda hanya untuk membuktikan bahwa ia bisa melakukannya. Ia tidak akan pernah memberitahukan nasib Anda hanya agar Anda bisa bertanya-tanya pada kemampuannya ketika prediksi itu menjadi kenyataan. Ia hanya akan memberitahu orang-orang masa depan mereka untuk membantu. Ia hanya akan memberitahu orang-orang masa depan mereka untuk membantu membimbing mereka pada hal-hal penting. Hal yang sama juga berlaku pada visinya tentang masa depan umat manusia. Seperti anak-anak yang menerima visi-visi Fatima, dan visi-visi yang dianugerahkan kepada anak-anak Mujugogje. Logna telah menahan dan terus menahan informasi. Ini mungkin dapat menjadi bagian dari dorongan yang sama yang mengakibatkan gereja menahan rahasia ketiga dari pesan-pesan Fatima. Minat jangka panjang dari paus sekarang terhadap ranah ini mungkin dapat diterka dengan fakta bahwa publikasi resmi Vatikan pada 2000 tentang The Message of Fatima menyertakan sebuah tafsir teologis pada bagian ketiga rahasia Fatima yang ditulis olehnya sebagai Kardinal Ratzinger. Logna secara alamiah berhati-hati dalam meramalkan masa depan. Semestanya bukanlah semesta yang fatalistis. Jika seseorang ditakdirkan untuk mati pada waktu tertentu, maka terlepas dari keadaan yang sangat luar biasa, seperti yang dijelaskan dalam Angels in My Hair, tidak ada yang bisa dilakukan. Namun, sebagian besar dan di kebanyakan area, ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Logna selalu mengatakan kita masing-masing harus memainkan peranan kita. Tiap-tiap dari kita akan menghadapi ujian yang secara khusus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan individual kita sendiri. Bagaimana kita mendekatinya atau berpaling darinya akan mengubah jalan hidup kita. Mereka juga akan memengaruhi evolusi masa depan umat manusia. Logna memandang misinya adalah mendorong orang-orang mengembangkan spiritualitas yang melibatkan komunikasi yang sebenarnya dengan roh-roh, dengan kecerdasan tanpa wujud, terutama malaikat. Ini pesan yang penuh harapan. Untuk itu, ia seringkali diam mengenai sisi gelap, mungkin waspada akan daya tarik kejahatan. Jadi Logna juga menyimpan kembali sebagian dari apa
yang telah ditunjukkan kepadanya dan apa yang diterima sehingga ia mungkin tidak ditunjukkan semuanya. Bagaimanapun ia menegaskan bahwa antikristus sudah ada bersama kita dan telah menuliskan tentang hal itu dalam Stairways to Heaven. Beberapa orang mendapatkan bantuan malaikat dengan begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melawan mereka. Kita semua bisa memikirkan contoh-contohnya dalam sejarah. Barack Obama telah menjadi Presiden Amerika Serikat terlepas dari semua halangan, dan satu cara yang tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan malaikat semacam ini. Lorna telah melihat sesuatu dalam sifat spiritual Barack Obama dan kekuatan kebaikan yang bekerja melaluinya dan membantunya. Sangat mudah untuk terjerat ke dalam persona archetype kejahatan dan mendapatkan bahwa itu hanyalah bayangan dan perkembangan yang jauh lebih besar dan lebih penting daripada yang jauh lebih besar dan lebih penting dari zaman kita. Seperti yang telah kita lihat dalam tradisi Kristen, penampakan Santo Mikhael dan Elia menandai kedatangan kedua. Jika kita berpaling pada alam rohani dengan semua kebebasan akal yang telah dikembangkan manusia selama beberapa ratus tahun terakhir, jika kita menahan diri dari terburu-buru memaksakan gagasan-gagasan yang siap pakai dan menunggu untuk melihat kemunculan pola apa yang lebih dalam, realitas yang lebih dalam seperti apa yang muncul, maka sang malaikat pelindung Elia, Santo Mikhael dan bahkan makhluk-makhluk yang lebih tinggi sedang menunggu untuk membantu kita. Inilah kunci dari pesan Lorna untuk zaman kita. Kita cenderung malu-malu atas mistikus-mistikus kita di barat, tetapi rumor tentang visi Lorna menyebar dari Dublin. Ketika ia muncul di depan antrian orang-orang selama 8 atau 9 jam, banyak dari mereka yang menangis. Saat menulis ini, saya melihat sebuah ulasan sinis terhadap Angels in My Hair di Guardian Tidak ada surat kabar di Inggris yang menunjukkan kepedulian terhadap penggunaan bahasa sastra atau kenikmatan dalam membaca melebihi Guardian, terutama dalam kolom ulasan. Surat kabar itu juga memiliki tradisi sosialis yang baik, tetapi sosialisme itulah yang kadang-kadang cenderung agak skeptis terhadap kepercayaan yang menggelikan. Pengulas tersebut mengejek dengan halus. Elia pernah mampir untuk memberitahunya terhadap sesama orang berambut merah yang akan ia nikahi, tetapi tolong, maukah ia tetap merahasiakannya? Birne, seorang mistikus, penyembuh, visioner terkenal dari Irlandia dan yang paling mendekati Saint Bernadette yang Dublin miliki. Vatikan meminta nasihat darinya. Jangan tertawa, ini benar-benar nyata. Saya tidak tahu apakah Vatikan meminta nasihat dari Lorna. Saya pikir tidak begitu. Seperti yang saya katakan, kepala sebuah ordo di Roma memang melakukannya, tetapi itu tidak terlalu bisa ditertawakan. Saint Bernadette tidak siap lagi. Itu berarti Sokrates. Lorna memiliki beberapa hal yang sama dengan Saint Bernadette, terutama masa-masa kemiskinan dan visi-visi tentang perawan Maria. Akan tetapi, jika saya harus membandingkan Lorna dengan seorang santa, saya pikir yang tepat adalah Santa Teresia dari Lisieux. Ia menulis surat kepada salah satu saudarinya. Bukan hakku bila harus mengajarkan Injil atau menumpahkan darahku sebagai seorang martir. Tetapi sekarang aku bisa melihat semua itu tidak masalah. Bahkan seorang anak kecil bisa menebarkan bunga-bunga untuk mengharumkan ruang bijak singgasana dengan aromanya. Tetapi seorang anak kecil bisa bernyanyi dengan suaranya yang melengking, kidung cinta yang luar biasa. Itu akan menjadi jalan hidupku
untuk menembakkan bunga-bunga, untuk tidak melewatkan satu pun kesempatan dalam melakukan pengorbanan kecil. Di sini dengan pandangan yang penuh senyum, di sana dengan perkataan yang ramah, selalu melakukan hal-hal terkecil dengan benar dan melakukannya demi cinta. Sulit untuk tidak teringat tentang perbuatan-perbuatan kecil dan tidak dikenang yang dilakukan atas nama kebaikan, dan cinta adalah bagian terbaik dari kehidupan seorang manusia. Apa yang sama-sama dimiliki oleh Lorna, Theresia, dan William Wordsworth adalah sebuah penghargaan atas beberapa sifat yang sangat tidak menarik. Mereka perhatian tidak hanya terhadap gerak kehidupan batin kita sendiri yang kecil dan mungkin nyaris tak terasa, tetapi juga terhadap kehidupan batin orang lain. Empati, simpati, kecerdasan hati, kepedulian yang cerdas terhadap orang lain, lambat untuk menilai, toleransi, kesopanan, kejujuran, imajinasi moral, keberanian moral. Inilah sifat-sifat yang oleh para penulis dan penyair besar, terutama novelis besar yang mendalami filosofi esoteris, telah dijadikan pusat perhatian dan dibantu untuk berkembang. Novelis seperti Charles Dickens, George Eliot, dan Tolstoy telah membantu umat manusia berkembang di zaman yang sama bagaimana Theresia dari Lycia serta orang-orang kudus dan mistikus lain. Tuduhan terhadap Presiden Obama yang dibuat orang-orang Kristen yang saya tidak punya alasan untuk meragukan ketulisan mereka menampakkan sebuah peringatan. Ada bahaya lagi yang tertarik dengan tuduhan semacam itu dan berusaha memandang mereka sebagai kacamata keimanan. Selagi kita mempersiapkan diri untuk berperang melawan Antikristus dan merasa cemas bahwa kita harus siap untuk melawan api dengan api, bahayanya adalah bahwa kita secara cuma-cuma menyerahkan sifat-sifat yang telah ia datang untuk merebutnya dari kita.